Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam suara pengembalaan. Mari kita bersahati berdoa. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Bapa yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kami mengarungi kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Kau senantiasa memberikan kepada setiap kami kekuatan dan pertolongan. Saat ini, tolonglah setiap kami juga untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus sertai kami, dan kami memohon hikmat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Seorang pria ketika lulus dari SMU, ia memutuskan untuk mempersembahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan. Oleh karena itu, ia melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Teologi. Setelah selesai dari Sekolah Tinggi Teologi, ia sempat melayani di beberapa sekolah dan juga gereja. Sampai suatu ketika, ia memisahkan diri dari persekutuan, dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia menolak dan meninggalkan Tuhan. Bahkan, ia berusaha menyesatkan orang-orang percaya dengan cara menyudutkan atau menjelek-jelekan agama Kristen di sebuah tempat ibadah agama tertentu sesuai dengan keyakinannya yang terbaru. Sungguh menyedihkan karena di tengah keprihatinan kita semua dengan adanya COVID-19, namun di dalam kekristenan tetap hadir orang-orang yang berusaha untuk menarik, menyesatkan orang-orang Kristen agar meninggalkan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2, Rasul Yohanes sudah mengingatkan umat Allah saat itu dan kita semua saat ini untuk berhati-hati kepada antikristus. Apa sih yang dimaksud dengan antikristus? Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata depan anti bisa berarti menolak, menentang, atau mengambil wewenang tempat seseorang. Jadi, siapakah antikristus itu? Antikristus yang dimaksud adalah orang-orang yang menolak, menentang Kristus, atau mengambil wewenang tempat seseorang. Tetapi sebenarnya tidak demikian, atau bisa dikatakan palsu. Jadi antikristus zaman ini, masa yang akan datang, dan masa di zaman yang lalu siap untuk merusak azas iman Kristen. Mereka melakukan pekerjaan iblis dengan menentang pekerjaan Allah, dan sungguh ini merupakan sebuah pergumulan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghadapi antikristus ini. Jadi, bagaimana untuk kita menghadapi hal-hal demikian yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dikatakan, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap
ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan pergumulan-pergumulan di dalam kita mengikut Tuhan, biarlah kita tetap memiliki hati yang yakin bahwa kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, hikmat, kekuatan, bahkan penyertaannya tidak pernah Dia tinggalkan untuk setiap kita yang tinggal di dalam Dia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dikatakan demikian, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa roh Allah lebih besar dari apapun roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu percayalah bahwa ketika ada pergumulan di dalam kita mengikut Tuhan, kita tetap mau setia. Kita bisa meletakkan semua pergumulan itu, termasuk menghadapi orang-orang yang menentang, orang-orang yang memiliki ajaran-ajaran palsu itu. Kita bisa menghadapinya dengan pertolongan dari Dia, karena roh Allah lebih besar dari siapapun juga. Mari kita bersehati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa hidup mengikut Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, ada tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami tidak ingin kami terbawa oleh arus di dalam kami, akhirnya menyedihkan Engkau. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh tetap setia sebagai anak Tuhan di dalam keadaan kondisi hidup seperti apapun. Kami mau tinggal di dalam Engkau, dan kami percaya roh Allah yang ada di dalam diri kami itu lebih besar dari roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih, sertailah setiap kami yang akan melanjutkan pelayanan, melanjutkan aktivitas kami. Berikanlah kepada setiap kami pertolongan, dan berikanlah kepada setiap kami kesehatan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah memohon. Amin.